Selamat datang kembali di pembahasan sumber Anda. Hari ini kita dalami bab 8 dari Atomic Habits. Fokusnya satu nih, gimana caranya bikin kebiasaan baru itu jadi menarik banget, sampai susah buat ditolak gitu. Pernah nggak sih ngerasa ada kebiasaan yang, berat banget mulainya, tapi ada juga yang kayaknya narik kita gitu aja. Nah, katanya kuncinya itu di hukum perubahan perilaku kedua, jadikan menarik. Simpel ya kedengarannya, tapi ada sainsnya ternyata. Betul sekali. Dan kalau kita ngomongin menarik ya, kita nggak bisa lepas dari dopamin. Ini neurotransmitter yang sering salah kaprah disebut hormon senang. Padahal riset klasik tahun 50-an, itu loh Olds dan Milner sama tikus, terus riset-riset setelahnya, nunjukin hal yang cukup mengejutkan. Lonjakan dopamin paling gede itu terjadinya sebelum kita dapat hadiahnya. Oh, pas kita ngarap-ngarapnya gitu. Pas antisipasinya, bukan pas sudah dapat. Nah, itu dia. Jadi, otak kita tuh lebih ketagihan sama harapannya, gitu kan, daripada pencapaiannya. Ini nih yang bikin kita, ya, kayak scroll medsos nggak berhenti, atau nungguin notif tuh rasanya klik banget. Padahal mungkin habis itu biasa aja, ya kan? Nah, ini namanya lingkaran umpan balik dopamin. Pokoknya, kebiasaan yang menarik itu yang menjanjikan hadiah. Oke, menarik nih soal antisipasi. Tapi gimana caranya kita nakalin antisipasi ini buat kebiasaan baik? Yang awalnya mungkin, ya, nggak seru-seru amat gitu. Kayak olahraga atau belajar hal baru. Nah, disinilah kita bisa pakai strategi cerdas namanya temptation bundling. Intinya sih kita gabungin aja sesuatu yang kita pengen lakuin sama sesuatu yang kita perlu lakuin. Jadi hadiahnya kerasa langsung. Oh, kayak contoh mahasiswa teknik itu ya. Si Ronan Byrne kalau nggak salah. Dia kan modif sepedanya jadi cuma bisa nonton Netflix kalau dia ngayuh sepedanya di kecepatan tertentu. Dia kayak ngebandel godaannya, Netflix, sama keharusannya, yaitu olahraga. Formulanya jadi kayak, habis kebiasaan sekarang, saya bakal kebiasaan yang dibutuhkan. Terus habis kebiasaan yang dibutuhkan, saya bakal kebiasaan yang diinginkan. Kayak nyogok diri sendiri tapi positif gitu ya. Hah, Persis. Jadi kita manfaatin antisipasi ke hal yang kita suka, kayak nonton itu tadi, buat dorong kita ngelakuin hal yang perlu. Ini cara cerdas banget buat mainin cara kerja dopamin tadi. oke, itu tadi level individu ya, ngakalin keinginan. Tapi kan kita makhluk sosial nih. Gimana pengaruh orang lain? Bisa bikin kebiasaan jadi menarik? Atau malah sebaliknya nggak sih? Wah, itu pengaruhnya gede banget. Kita tuh secara alami cenderung niru orang di sekitar kita loh. Nah, di sumber Anda disebut ada 3 kelompok utama nih. Pertama, yang dekat. Ya jelas, keluarga, teman dekat. Kebiasaan mereka nular banget. Iya. Kedua, yang banyak. Maksudnya kelompok atau suku di mana kita ngerasa jadi bagiannya. Ada dorongan kuat gitu buat menyesuaikan diri, kayak di eksperimen Ash yang terkenal itu loh, soal konformitas. Orang bisa sampai rela salah jawab biar sama kayak mayoritas. Ah ya, biar nggak aneh sendiri gitu ya. Betul. Nah, ketiga, yang berkuasa. Ini maksudnya orang-orang yang punya status, gengsi, atau keahlian yang kita kagumi. Kita cenderung niru perilaku yang ya dihargai sama budaya atau kelompok kita. Contohnya kayak kisah Polger bersaudara itu. Mereka kan dari kecil didukung banget di lingkungan yang nganggap catur itu keren, bergengsi. Hasilnya jadi grandmaster semua. Jadi strategi jitu ya gabung aja ke lingkungan atau budaya di mana kebiasaan yang kita mau tuh dianggap normal dan dihargai. Keinginan dasar buat diterima itu kuat banget soalnya. Oke, jadi selain nyogok diri sendiri pakai temptation bundling dan memanfaatin lingkungan sosial, ada cara lain lagi nggak? Kayaknya tadi disebut soal mengubah cara pandang kita ya. Iya, betul. Ini soal reframing, mengubah cara kita melihat kebiasaan itu. Bukan beban, tapi kesempatan. Contohnya kuat banget tuh, cerita pria yang pakai kursi roda. Pas ditanya, apa sulit terkurung? Dia jawabnya, saya nggak terkurung oleh kursi roda saya dibebaskan olehnya. Tanpanya, saya cuma bisa tiduran. Dia ngubah asosiasinya, dari batasan jadi kebebasan. Keren kan? Wah iya juga ya. Jadi daripada mikir, harus olahraga nih, kita bisa coba mikir, asik, dapat kesempatan buat gerak biar lebih segar. Gitu kali ya. Cepat. Kenapa ini bisa ngaruh? Karena emosi itu mendahului tindakan.
Kata neuroscientist Antonio Damasio, emosi kita tuh kayak ngasih label ke pengalaman baik, buruk, netral. Nah, itu yang nuntun keputusan kita. Jadi pas kita ngaitin kebiasaan sama perasaan positif atau ngelihatnya sebagai cara memenuhi motif dasar kita, misalnya diterima orang, sehat, atau jadi lebih bisa, ya otomatis kebiasaan itu jadi lebih menarik. Perasaan positif itu yang ngedorong kita buat bertindak. Oke. Jadi jelas ya, bikin kebiasaan awet itu bukan cuma soal disiplin keras, tapi juga gimana kita bikin dia jadi menarik secara psikologis. Bisa pakai templation bundling, bisa manfaatin lingkungan sosial yang pas, atau ya itu tadi, ubah cara kita mikirin kebiasaan itu. Bukan beban, tapi kesempatan. Nah, sebagai penutup nih, coba deh pikirin sebentar, ada satu kebiasaan yang lagi pengen Anda bangun atau perkuat nggak? Coba, gimana caranya hari ini juga Anda bisa bikin kebiasaan itu terasa, ya, sedikit aja lebih menarik. Mungkin sambil dengerin lagu favorit? Atau janjian sama temen buat lakuin bareng? Atau sesimpel ngingetin diri sendiri soal kesempatan apa yang dikasih sama kebiasaan itu? Pokoknya, gimana caranya kita bisa secara sadar merekayasa daya tariknya, sekecil apapun langkah awalnya. Pertanyaan bagus tuh, buat jadi bahan renungan kita. Oke deh, terima kasih udah gabung di pembahasan materi kali ini. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya.